Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur untuk kasih kebaikan dan kasih setia yang diberikan oleh Allah Bapa, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke rumahnya untuk memuji dan memuliakan namanya. Untuk itu kita diberikan kesempatan sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam ibadah penyembahan dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita angkat pujian pembukaan ibadah dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai ayat 3. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Citaku amatlah besar, karena terkabullah ku rindukan melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan.
Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah terang sejati yang menerangi setiap orang. Terangilah kami dengan wajah-Mu dan kuduskanlah hati kami, agar kami mengenal jalan keselamatan yang Engkau nyatakan. Kuasailah hati kami, agar kami jangan tersesat dari jalan yang benar. Ya Tuhan Allah, teguhkanlah hati kami, agar oleh kuasa Roh Kudus kami senantiasa percaya kepadamu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan 4, tak kita menyerahkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu keempat setelah Epifanias hari ini, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai ayat 18. Ibrani 2 ayat 14 sampai ayat 18 kita akan membacakan secara bergantian. Pada ayat ke-18 kita baca bersama-sama. Begini firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kita baca bersama-sama. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 3. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan kita di beberapa waktu yang telah berlalu, tentunya kita tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa yang mengecewakan saudara kita, melukai keluarga kita, teman-teman kita, terlebih-lebih di hadapan Allah Bapa yang di surga. Untuk itu, marilah kita datang menyerahkan seluruh dosa dan pelanggaran kita, dengan terlebih dahulu mengakui di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian syukur dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum Taurat yang kelima sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Beginilah bunyinya. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 sampai 2.
Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di lantik menjadi kepala. Ia menang, lalu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang, hilang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyambut pemberitaan sabda Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 250A, ayat 1 sampai 3, Allahmu benteng yang teguh. Betapapun sengsara
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 71, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, dengan satu tema dikatakan, Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkan aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita ditanya pada saat ini, kira-kira di waktu kapankah kita lebih bergantung kepada Tuhan, apakah di waktu senang atau di waktu susah? Kira-kira apa jawaban kita? Saya pernah melontarkan ini di salah satu persekutuan mahasiswa di Pekanbaru. 99% mengatakan mereka lebih bergantung kepada Tuhan ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami pergumulan. Jika itu yang terjadi, berarti susahlah kamu seterusnya supaya kamu bergantung kepada Tuhan. Kan kira-kira demikian. Tapi bukan itu yang mau dikatakan kepada kita. Tapi pada saat ini kita mau diajak untuk bergumul dan juga mau bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang syarat dengan pergumulan, penderitaan, bahkan persoalan yang kita hadapi. Di dalam perikop hari ini yang baru kita baca dan kita dengarkan adalah doa permohonan daripada Daud atau pemazmur yang digubahnya ketika dia berusia senja atau sudah lansia. Dikatakan bahwa Daud adalah seorang tokoh Alkitab yang hidupnya begitu syarat dengan pergumulan, begitu syarat dengan penderitaan, begitu syarat dengan pengkhianatan. Tidak tanggung-tanggung bagaimana Daud sering mengalami pergumulan yang begitu tragis. Dan tidak ada kehidupan itu menurut Daud yang tanpa
pergumulan tanpa masalah, tanpa penderitaan. Bahkan dia mau mengatakan seperti ini, bahwa penderitaan pergumulan itu adalah bagian daripada kehidupan. Dan dikatakan juga bahwa Daud juga merupakan salah satu tokoh Alkitab yang begitu dikasihi Allah. Dan Tuhan begitu banyak memberikan pertolongan, bahkan memberikan solusi di dalam kehidupan Daud, di dalam setiap situasi, keadaan, dan waktu. Itulah mengapa banyak orang akhirnya menjadi benci kepada Daud, menjadi iri hati, menjadi kecemburuan terhadap apa yang Daud peroleh dalam kehidupannya di dalam Tuhan, di dalam kehidupannya. Dan dikatakan di masa tuanya, Daud menyadari bahwa dirinya semakin rentan, hidupnya semakin melemah, hidupnya semakin tidak kuat. Bahkan dikatakan dia sering gelisah, dia sering ketakutan, mengingat akan tuduhan, mengingat akan pengkhianatan dan permusuhan. Bahkan dikatakan lagi Daud mengaku bahwa dia sedang berada di tengah-tengah orang fasik dan juga di tengah-tengah orang lalim dan juga yang jahat. Coba kita bayangkan jika seseorang sudah tiba di dalam usia lansia dan berada lagi di tengah-tengah kehidupan orang fasik, orang lalim, dan orang kejam, kira-kira apa yang terjadi? Jangankan lansia, kita yang muda-muda pun dan juga masih orang tua pada saat ini, jika kita berada di tengah-tengah orang fasik, di tengah-tengah orang lalim, di tengah-tengah orang kejam, di tengah-tengah orang jahat, saya yakinkan itu bisa kita akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Bisa kita menjadi kompromi, bisa kita menjadi bunglon, atau bisa kita tidak berbuat apa-apa di dalam situasi itu, atau mungkin kita akan pasrah dengan situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Daud yang merasakan kegelisahan itu yang akhirnya mendapatkan ketenangan. Daud menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah lepas dari pergumulan dan kesesatan. Dalam situasi dan keadaan yang demikian, maka Daud mengatakan Tuhan adalah bukit batu dan Tuhan adalah pertahanan kita. Mengapa Daud tidak menggunakan atau tidak mengandalkan soal kekuatan dunia ini, soal kekuatan hukum? Karena dia adalah raja, tentara adalah tentaranya, polisi adalah polisinya, pengadilan adalah pengadilan dia, hakim adalah hakim dia. Tetapi mengapa di tengah-tengah pergumulannya itu, di tengah-tengah kehidupan orang fasik itu dan orang lalim itu, orang kejam itu, dan di masa tuanya itu lagi, dia tidak mengandalkan itu? Kan dia nomor satu. Tapi dikatakan pada saat ini bahwa Daud di tengah-tengah pergumulannya itu, di tengah-tengah perjuangannya itu, justru dia mengambil satu komitmen, satu keputusan yang jelas di dalam menghadapi dan tinggal di tengah-tengah orang fasik dan lalim itu. Dikatakan Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah bukit batuku, Tuhan adalah pertahananku. Mengapa dikatakan demikian? Disinilah kita lihat
bahwa Tuhan hendak mau berkata kepada kita semua bahwa orang-orang percaya itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Orang-orang percaya itu begitu istimewa dan spesial di hadapan Tuhan. Makanya Daud berkata di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam kehidupannya itu, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah pertahananku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ditanya sekarang kepada kita, kira-kira siapa yang menjadi tempat kamu mengadu ketika kamu menghadapi masalah dan pergumulan, bahkan penderitaan di tengah-tengah kehidupan ini? Itu menjadi pertanyaan. Dan saya mau mengatakan kepada kita pada saat ini, apakah kita sudah di dalam usia lansia, atau masih muda, atau masih remaja, atau masih orang tua pada saat ini? Jika kita menghadapi situasi dan kondisi yang demikian, kira-kira apa yang mau kita lakukan? Apa yang kita mau kerjakan dalam kehidupan kita? Saya melihat pada saat ini cukup hanya dikatakan bertuhanlah biarpun kamu di dalam penderitaan. Bertuhanlah biarpun kamu ada di dalam usia yang lansia. Bertuhanlah biarpun engkau sedang berada di tengah-tengah kejahatan. Bertuhanlah biarpun engkau sedang berada di tengah-tengah pergumulan. Itu mau dikatakan kepada kita. Dan itu yang mau dinyatakan oleh Daud di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu pada saat ini jika demikian, lalu apa yang menjadi tanda-tanda hidup yang menjadikan Tuhan adalah gunung batu dan pertahanan? Jadi kita lihat di sini Daud seolah-olah dia tidak butuh dengan cara-cara dunia ini dalam menyelesaikan pergumulan itu, dalam menyelesaikan penderitaan itu, dalam menyelesaikan segala hal yang dihadapi dia di tengah-tengah dunia ini. Sungguh dia hanya mengatakan di situ, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah pertahananku. Dalam hal ini ada 3 hal pelajaran penting yang perlu dipahami dan difungsikan supaya kita dapat pada menghadapi semua itu dikatakan pada saat ini, yaitu yang pertama, percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan. Percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan. Dikatakan tadi di masa tuanya, Daud begitu yakin dan teguh, biarpun dia berada di tengah-tengah orang fasik, berada di tengah-tengah orang lalim, berada di tengah-tengah orang yang jahat, bahkan dia sudah di dalam usia lansia. Tapi sungguh luar biasa dikatakan pada saat ini bahwa Daud tidak meminta pertolongan dunia ini. Dia tidak meminta akan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Bahkan dia dikatakan tidak pernah bergantung dan menyandarkan kehidupannya kepada jabatannya dan kepada miliknya dan kepunyaannya. Tapi dikatakan di sini Daud sungguh-sungguh menyatakan di dalam iman, dikatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan. Tuhan adalah perlindungan. Hal ini mau menyatakan bahwa Daud dikatakan di sini tetap bertuhan, biarpun dia sudah di masa lansia, biarpun dia sudah berada di tengah-tengah orang jahat, di tengah-tengah orang lalim. Dikatakan dia tetap bertuhan, dia tetap menyatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan, dan juga dikatakan Tuhan adalah menjadi solusi di tengah-tengah semua itu. Makanya dikatakan oleh
si Daud pada saat ini, Tuhan, Engkau perlindunganku, luputkan aku, lepaskan aku, biarlah aku tidak mendapat malu, tapi biarlah aku mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Kira-kira di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, sama seperti yang dihadapi oleh Daud, kita sedang berada di tengah-tengah orang-orang fasik dan juga di tengah-tengah kehidupan orang yang lalim dan jahat di tengah-tengah dunia ini. Kira-kira bisa enggak kita mengatakan pada saat ini, Engkau Tuhan perlindunganku, Engkau Tuhan yang menjadi perlindunganku. Apakah kita percaya bahwa kuasa Tuhan cukup untuk memberikan perlindungan dan juga memberikan keamanan dan juga memberikan akan sukacita di dalam kehidupan ini? Ada satu kesaksian yang bisa menolong kita di tengah-tengah kehidupan ini. Ada satu mahasiswa kedokteran dan dia sudah koas. Tapi selama dia koas, hidup dia penuh dengan ketakutan, kecemasan, bahkan keapatisan di dalam kehidupannya. Sampai-sampai koasnya ini diberhentikan karena saking takutnya. Bahkan hanya dia melihat cicak aja dan cicak itu melihat dia dengan matanya, dia takut. Dia sangat takut. Bahkan kalau kita tiba-tiba menelepon dia pasti menangis. Karena rasa takutnya yang sangat luar biasa. Bahkan ketika dilakukan pelayanan kepada dia, kira-kira apa yang membuat dia takut? Dari segi ekonomi sangat mapan. Fasilitas yang dikasih bapaknya sangat oke. Dan tidak ada yang kurang. Semuanya lengkap. Tapi apa dikatakan dia? Salah satu hal yang tidak bisa saya atasi dalam kehidupan saya sudah berkali-kali kepada psikiater, sudah berkali-kali untuk menjumpai orang-orang tertentu supaya dapat membebaskan saya dari situ. Ternyata dikatakan dia sampai detik ini tidak bisa. Dia terus dihantui ketakutan itu. Lalu dilakukanlah kepada dia satu di dalam istilah konseling yang sedang berkembang sekarang ini, pelepasan. Dan ternyata rasa takut dia itu timbul adalah karena dia di waktu SD dibuli kawannya. Baru yang kedua, ketika dia di kandungan, sering bapaknya membuat mamanya di dalam ketakutan. Bahkan bapaknya sering mengancam mamanya. Dan ternyata situasi kondisi itu mempengaruhi kepada si anak tadi. Maka ketakutan itu sudah ada sejak dari kandungan dan sudah ada ketakutan itu ketika dia di waktu SD dibuli. Itulah terus yang mendominasi kehidupan dia. Dia pintar. Ya, dia pintar. Bahkan IP-nya yang terakhir sampai 3,9 IP dia. Dia pintar kan, hebat. Tapi takutnya luar biasa. Karena tidak dapat menghadapi segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan itu. Tapi ketika itu diputuskan, ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia bergantung kepada Tuhan, ya puji Tuhan, mulai bulan 2 ini
sudah mulai dia koas dan melanjutkan sekolahnya. Yang mau saya katakan di situ, mengapa Daud mengatakan engkau adalah perlindunganku. Engkau adalah perlindunganku. Yang mau kita lihat di situ, ternyata di tengah-tengah kehidupan ini bahwa tidak ada kehidupan kita yang tidak dapat terlepas dari pergumulan, penderitaan, dan masalah dalam kehidupan ini. Bahkan saya mau mengatakan hidup ini adalah masalah. Iya, betul. Kalau kau pun terlampau selera makan, itu masalah itu. Nanti kau jadi diabetes kau kan. Ya. Bisa hidup itu menjadi masalah semuanya. Tapi pada saat ini katakan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan. Yang kedua dikatakan pada saat ini Tuhan adalah gunung batu dan kubu pertahanan. Dan inilah yang menjadi inti jantung daripada khotbah kita pada saat ini. Daud menyaksikan, Daud berkata, engkaulah Tuhan gunung batuku, engkaulah Tuhan pertahananku. Sekali lagi, enak saja sebenarnya Daud mengatakan kepada semua orang-orang yang ada di Israel itu, oke, tentara angkat senjata, polisi angkat senjata, semua bisa. Dan paling yang luar biasa lagi kita lihat, dikatakan oleh Daud, engkau adalah gunung batuku dan pertahananku. Ketika Daud mengalami pertikaian dan permusuhan yang begitu sengit dengan Saul, yang notabene dia mertuanya kan awalnya. Daud adalah raja yang baru diangkat oleh Tuhan. Di situ kita lihat Daud menyaksikan salah satu hal, biarpun dia menghadapi tantangan yang demikian, biarpun dia sedang bermasalah dengan Saul, bahkan Saul mau mengintimidasi dia, mau membunuh dia, bahkan mau melenyapkan dia. Tapi apa dikatakan oleh Daud? Apakah Daud? Kan saya diangkat Tuhan. Kan saya, Tuhan yang menhabiskan saya. Mengapa kamu ribut? Enggak ada, enggak dipersoalkan dia itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud di dalam imannya, di dalam pengakuannya, dan dikatakan Tuhan adalah gunung batuku dan pertahananku, maka dia mengambil satu solusi di situ. Apa dikatakan dia kepada Saul? Memang Pak Saul, mertuaku, raja yang diurapi Tuhan, banyak kesempatan bagiku bisa untuk memusnahkan kamu, mematikan kamu. Tapi saya mau mengatakan pada saat ini, saya tidak akan mau mengganggu, bahkan tangan saya tidak akan pernah untuk menyentuh kamu, karena saya tahu engkau adalah yang diurapi oleh Tuhan. Coba. Kalau kita sekarang ini dibuat mertuamu kepada kamu seperti itu, kira-kira apa yang kau lakukan? Daud dengan luar biasa loh, hidup di dalam Tuhan itu. Banyak kesempatan Pak Saul untuk membunuh kamu. Tapi ingat, saya tidak akan menyentuh kamu dengan tangan saya. Bahkan saya tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap kamu. Karena aku tahu engkau adalah yang diurapi oleh Tuhan. Jadi dipastikan orang yang bertuhan di dalam setiap situasi, keadaan di dalam kehidupan ini dikatakan pasti bisa menjadi orang yang dapat memiliki perkataan, sikap, dan keputusan yang tepat dan tidak melukai, tapi sungguh-sungguh memuliakan dan mengagungkan Tuhan.
Jika kita diperhadapkan dengan situasi yang demikian, contohnya kita berada di tengah-tengah orang fasik dan lalim seperti Daud, kira-kira apakah kita kompromi atau kita menjadi bunglon? Kalau ditanya sekarang, kira-kira mahasiswa yang notabene-nya semuanya diperlengkapi oleh orang tua, masih adakah masalahmu? Masih adakah penderitaanmu sekarang? Masih adakah hal-hal yang kau hadapi yang sulit dalam kehidupanmu pada saat ini? Jawabannya ya. Tapi pada saat ini, mari datang dikatakan Tuhan adalah gunung batu dan kubu pertahanan. Dan yang ketiga dan yang terakhir dikatakan adalah sebagai tanda dan bukti bahwa Tuhan adalah gunung batu dan juga pertahanan. Dikatakan kita harus mampu berkata, Tuhan adalah harapan dan penopang di dalam kehidupan ini. Dan itu yang disaksikan oleh Daud. Dikatakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan ibuku, dan sejak ibuku mengeluarkan aku dari perutnya, Engkaulah harapanku, Engkaulah penopangku. Ternyata iman Daud itu sudah luar biasa ya, sejak dari kandungan katanya. Sejak mamaku mengeluarkan aku dari perutnya, aku tetap menyatakan Tuhan adalah harapanku. Hebat kali ya. Jadi jika dia punya harapan, harapan di dalam iman, harapan di dalam kasih, itu dikatakan Tuhan adalah harapan dan penopang di dalam kehidupan saya. Itulah dikatakan oleh pemazmur. Dia begitu yakin dengan kokoh di dalam imannya mengatakan Tuhan adalah harapanku. Makanya Yeremia mengatakan berpengharapan kepada manusia masih bisa kita kecewa, tapi berpengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya akan buat satu kesaksian kepada kita. Mungkin sudah pernah saya dengarkan ini ya. Saya ketika menikah di usia jalan 34 tahun, ada satu pengalaman yang unik saya hadapi, dan memang itu menjadi fakta-fakta yang harus digumulkan. Ketika selesai pemberkatan 2 minggu, ada istilah orang Batak, apa itu, masiol-sihol, rindu-rindu, itulah bahasa Indonesianya ya, ke rumah mertua. Dan ternyata kami disambut di sana dengan satu pesta-pesta yang agak lumayan besar lah waktu itu. Setelah selesai acara itu malam jam-jam 9, ada nemborunya orang rumah inang, atau saya memanggil inang udah lihat ya. Dia tahu soal apa namanya itu yang mengkusut ini. Dan itu memang keahliannya. Tidak ada yang tahu-tahunya dia tahu okultisme yang enggak ada itu. Cuman dia pintar lagi itu. Lalu dipanggilnya lah saya, sini dulu kau mang katanya. Lalu ditekannya pinggang saya, kiri kanan belakang dan depan. Dikatakan dia seperti ini. Perasaan bukan seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah dia mengatakan seperti itu, apa dikatakan dia? Karena kau pendeta, ini akan kubilang. Supaya kau bergumul katanya. Sulit kau punya anak. Bayangkan. Baru 2 minggu menikah, sudah umur 34 tahun. Diancam lagi dengan itu kan. Betul-betul sebagai pendeta pada saat itu, aku
begitu dinginnya di kampung mertua, tapi keringat saya lumayan pada saat itu. Aneh kali ini, bisa memponis gitu ya. Setelah saya dipegang, dipanggilnya orang rumah, sini kau dek katanya. Panggilnya. Dipegangnya juga, kau juga salah. Kau juga repot katanya. Di mana repotnya? Langsung dikatakannya, ya kupastikan kau. Maaf ya, datang bulan enggak rutinnya. Ya kadang sekali 6 bulan, kadang sekali 3 bulan. Itulah apanya, siklusnya. Jadi ketika dikatakan itu salah, aku juga salah. Lalu aku bertanya, kenapa engkau Tuhan mempersatukan yang salah dengan yang salah? Ya satu benar, satu salah kan, lebih enak diobati kan. Itu. Tapi saya tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibu ini atau inang muda ini atau namburong rumah ini. Ya, waktu itu ketika kami pulang ke Medan dan waktu itu saya melayani di Angkatan Laut, saya periksa ke rumah sakitnya, ya apa yang dikatakan itu persis sama saya terjadi. Bapak harus berobat paling cepat 6 bulan. Ibu cukup berobat hanya 1 bulan, udah selesai. Kan repot. Waktu itu kuingat gaji saya dari gereja masih 350.000. Sementara resep kami yang diberikan dokter itu pada saat itu sudah 700-an untuk kami 2. Lalu keluar dari rumah sakit saya katakan seperti ini sama ibu. Ibu, kira-kira suara siapa yang kita dengarkan? Suara namborumu, suara dokter, atau suara Tuhan? Ini ketika pulang dari rumah sakit dan kami sudah ada di mobil. Lalu dikatakan dia, kita cukup mendengarkan suara Tuhan. Lalu kusalam dia di mobil itu, cipika-cipiki kami 2. Lalu dikatakan dia seperti ini, kita nggak usah beli obat itu, di samping nggak ada uang kita. Bayangkanlah kami harus puasa 2 bulan, hanya memberikan resep 1 bulan. Kan 3,5 tadi gaji kami, sementara obat 700. Tapi puji Tuhan yang kami lakukan pada saat itu persis seperti yang dikatakan oleh Daud ini, Tuhan adalah perlindungan, Tuhan adalah pertahanan, Tuhan ada harapan. Kami jujur hanya melakukan berdoa berjabatan tangan pagi, siang, sore atau kapan ada waktunya kami berdoa berjabatan tangan dan sampai menangis kepada Tuhan dan berkata, jika engkau Tuhan mempersatukan kami yang salah dengan yang salah, yang kurang dengan yang kurang, tapi Tuhan yang ajaib akan memberikan kuasa yang sangat luar biasa untuk menyempurnakannya. Dan puji Tuhan, 2 bulan kami berdoa dengan sungguh-sungguh itu, maka di bulan ketiga pergi kami ke dokter yang sama, ibu dites, wah ibu udah hamil katanya. Lalu dikatakan dia, obat yang saya kasih mujarraf ya. Lalu saya jujur, karena dokter itu sudah mengenal saya, Pak, saya akan minta maaf dan minta maaf sebesar-besarnya. Bukan mau menyepelekan apa yang dikatakan Bapak, itu semua benar. Tapi kami tidak ada yang beli obat yang dikatakan oleh Bapak, di samping uang kami tidak ada. Tapi kami hanya melakukan doa, berjabatan tangan dengan ibu di tengah-tengah kehidupan kami, dan puji Tuhan inilah hasilnya. Tahu apa yang terjadi? Dikatakan Bapak itu, karena tidak pengetahuan saya, kebolehan saya yang melakukan semua itu. Oleh karena itu Bapak, nanti ketika ibu melahirkan, saya akan membayar semua untuk biaya kelahirannya. Dan Bapak nggak usah repot-repot. Jujur baru kali ini saya melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi seperti ini. Saya sudah lama menjadi dokter. Yang mau saya katakan kepada kita pada saat ini,
betul-betul apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Iya. Berharap kepada dunia ini, berharap kepada manusia. Firman Tuhan berkata, bisa kita mengalami kesia-siaan, tapi berharap kepada Tuhan dan menjadi Tuhan menjadi penopang, tidak ada yang sia-sia. Amin. Apa pergumulanmu sekarang? Nyatakan di hadapan Tuhan. Jadi saya sering mengatakan pergumulan itu, permasalahan, penderitaan itu sebenarnya adalah momen yang paling luar biasa untuk mendekatkan kita supaya kita semakin bergantung dan datang kepada Tuhan sehingga kita mengalami kuasa dan kemurahan Tuhan. Kalau tidak ada persoalan, pergumulan, penderitaanmu, kamu tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Daud. Dan coba kita lihat di dalam Alkitab, semua kesaksian Daud, tidak pernah dia mengatakan Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah pertahananku ketika hidupnya aman-aman saja. Ketika dia sukses, enggak ada itu. Dia hanya bersyukur. Tapi ketika di dalam pergumulan itu, ketika dalam masalah itu, ketika dalam penderitaan itu, apa dikatakan dia? Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah pertahananku, Tuhan adalah keselamatanku, lepaskan aku. Itulah yang mau dinyatakan kepada kita. Dan kitalah Daud masa kini yang sedang bergumul di tengah-tengah dunia ini, yang sedang bergumul di tengah-tengah orang fasik, yang sedang bergumul di tengah-tengah orang lalim dan orang kejam. Maka pada saat ini Tuhan berkata, dan iman yang diteladankan oleh Daud kepada kita, jadikanlah Tuhan gunung batu dan pertahananmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimuliakanlah Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah diperdengarkan dan dapat didengarkan umat-Mu pada saat ini. Engkau Tuhan telah hadir di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah persekutuan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jaminan bagi kami Tuhan, ketika kami menghadapi segala pergumulan, persoalan bahkan penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah firman-Mu Tuhan mengajar kami, mengedukasi kami, memotivasi kami, agar kami senantiasa tumbuh di dalam iman dan mengalami pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan
kepada Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan, mari kita memberi persembahan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami.
Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang karunia, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan Pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.